Pemirsa JTV, hari ini tanggal 12 Oktober 2022 merupakan hari yang istimewa bagi kita semua, terutama untuk masyarakat Jawa Timur. Karena apa pemirsa, hari ini merupakan hari jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-77 tahun. Nah, untuk kepada tahun ini pun Jawa Timur mengangkat tema optimis Jatim Bangkit. Tagline tersebut mengandung harapan agar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapasitas sumber daya bisa berjalan dengan baik mengikuti perkembangan era negara maju. Nah, pemirsa, pada malam hari ini sudah bergabung bersama saya sosok yang sangat penting, salah satu sosok penting dalam kebangkitan Provinsi Jawa Timur, yaitu Bapak Kusnadi, Ketua DPRD Jawa Timur. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah ya. Iya, kegiatannya banyak ya Pak, dari pagi tadi sampai malam hari ini masih bisa berkunjung. Memang itu satu tuntutan bagi kami ya. Iya Bapak. Bagi kita semua ya mari kita kerjakan, kita lakoni. Iya. Betul Bapak, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-77 begitu ya Bapak ya. Karena Pak Kusnadi selaku Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur yang juga mengawasi begitu ya Pak, sebagai pengawas dan juga memonitor bagaimana sih keadaan di Jawa Timur. Nah Pak, berbicara tentang tagline Provinsi Jawa Timur ini kan optimis Jatim Bangkit. Namun Pak, mengingat juga ada beberapa hal yang terjadi memang ya di tahun ini, seperti contohnya inflasi dan juga kenaikan BBM, kenaikan harga bahan pokok. Sejatinya bagaimana sih Pak kondisi ekonomi di Jawa Timur itu Pak? Jadi begini. Ini makanya tadi di dalam rapat paripurna juga di DPRD Provinsi Jawa Timur, pada saat saya mewakili teman-teman pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memberikan sambutan, saya menyampaikan kita itu harus berbangga menjadi rakyat Jawa Timur. Karena rakyat Jawa Timur ini adalah rakyat yang memang betul-betul santun, menghargai keberagaman di antara kita semua. Ya, akan tetapi mereka penuh juga dengan ketaatan. Satu contoh sederhana, kita mengalami COVID-19 selama 2 tahun berturut-turut. Ya, semua mengeluh sih. Ya, semua mengeluh. Ya, toh, bahwa kemudian mereka menghadapi problem pribadi-pribadi tentang ekonomi yang anjlok, dan kita juga mengalami kondisi yang demikian ya secara umum. Kita sampai pertumbuhan kita minus. Nah, tapi terus kemudian setelah 2 tahun Presiden menyampaikan bahwa kita pembatasan kemudian kita longgarkan semua, karena memang COVID-19 ini juga sudah mulai menurun. Nah, tiba-tiba masyarakat menggeliat begitu luar biasa. Menggeliat begitu luar biasa, dan pertumbuhan ekonomi kita itu seperti meloncat. Pesat ya Bapak ya untuk tahun ini, betul. Jadi artinya bahwa kemudian ini semua terjadi karena gerak masyarakat itu sendiri. Kita pemerintahan ini hanya memberikan fasilitasi dan kemudian memberikan rule kepada mereka-mereka untuk melakukan kegiatan itu. Jadi luar biasa masyarakat Jawa Timur ini. Jadi luar biasa. Begitu juga tentang kenaikan harga BBM, kita juga melihat bahwa saat ini juga jalanan tetap macet dan seperti itu, jadi tidak ada pengurangan volume kendaraan dan sebagainya. Kemudian kalau ada elemen-elemen masyarakat seperti mahasiswa kemudian demo, menyampaikan aspirasinya, ya memang ya harus ada elemen masyarakat yang punya punya sense of crisis. Ya, untuk menyuarakan ada jiwa kritis begitu ya Pak ya. Kalau tidak nanti kita kan juga akan kebablasan begitu saja, kan begitu toh. Baik Bapak. Itu yang kita alami di Provinsi Jawa Timur. Maka kemudian dengan semua fenomena seperti itu, kita optimis lah. Kita optimis betul bahwa Jatim akan bangkit. Betul. Bahkan kita akan jadi motor penggerak bagi kemajuan ekonomi di Indonesia ini. Jadi maka kita juga kemudian mendorong, mari bersama-sama kita membangun ekonomi Indonesia dari Jawa Timur. Jadi kita berbuat untuk Indonesia melalui Jawa Timur. Seperti itu. Semoga Jawa Timur sendiri juga bisa menjadi game changer begitu ya Pak ya, menjadi panutan bagi provinsi-provinsi lain gitu dalam pertumbuhan ekonominya yang semakin pesat. Nah Pak, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah sendiri juga menyampaikan kepada masyarakat untuk menggaungkan karakter IKI. IKI yaitu inisiatif, kolaboratif, dan inovatif. Menurut Bapak nih, cara yang tepat itu supaya mengimplementasikan itu Pak, bagaimana? Sebenarnya sudah seperti itu masyarakat Jawa Timur ini. Jadi
masyarakat Jawa Timur ini punya kreativitas yang luar biasa. Mereka punya kreativitas yang luar biasa. Sehingga kadang-kadang kita di pemerintahan ini juga merasa merasa ketinggalan. Ya karena kita gaptek kan begitu atau mereka punya inovasi yang luar biasa ya. Dan mereka menyadari betul bahwa tidak mungkin sesuatu itu bisa tumbuh kalau tidak dikerjakan secara bersama-sama. Maka kemudian kolaborasi kan kerjasama antar sesama mereka, antar terus kemudian pemerintah bersama-sama dengan mereka mengajak pemerintah daerah dalam hal ini untuk bekerja sama dengan mereka dalam mengembangkan inovasi-inovasi yang mereka hasilkan. Ini menjadi sangat menjadi sangat intens sekali. Menjadi sangat intens sekali dan kita pemerintahan Provinsi Jawa Timur itu membuka diri. Yang penting kan kita bahwa kemudian itu kita tidak selalu berada di seperti Tut Wuri Handayani begitulah. Jadi seorang pemimpin itu jadi Tut Wuri Handayani begitulah bagaimana yang dipimpinnya kan. Jadi tidak selalu bahwa seorang pemimpin harus di depan saja, tapi suatu saat pemimpin juga harus ada di tengah, bahkan juga kalau perlu harus ada di belakang untuk memberikan dorongan kepada masyarakat. Dan itu yang kami lakukan sebenarnya. Kami lakukan kalau kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Dan tadi Bu Khofifah itu pidatonya juga menurut saya gubernur tuh pidatonya hari ini sangat luar biasa. Artinya apa? Beliau menyampaikan bahwa apa yang kita nikmati sekarang itu bukan hanya kerja kami, tapi kerja kita semua. Saling bersinergi, saling berkolaborasi begitu ya Pak ya? Berkolaborasi antar semua stakeholder. Kita mengalami pertumbuhan pangan yang surplus, itu bukan karena saya mencangkul, tetapi karena masyarakatnya, petani yang berkreatif, yang berkreasi. Yang turut memberikan sumbangan itu. Begitu juga kepada para peternak, begitu juga kepada petani-petani yang lain, dan begitu juga dengan pelaku-pelaku ekonomi. Baik pemirsa, masih banyak perbincangan menarik saya bersama Pak Kusnadi tentunya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pojok Pitu. Masih bersama Pojok Pitu edisi khusus Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-77 tahun bersama Bapak Kusnadi. Baik Pak Kusnadi, kita berbicara tentang ekonomi di Jawa Timur sendiri. Sudah banyak juga sinergi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga dengan masyarakat. Nah, apa saja sih Pak capaian-capaian yang selama ini sudah diraih nih selama Bapak menjabat sebagai Ketua DPRD Jawa Timur nih Pak? Ya, kalau terus kemudian yang sudah kami raih, yang diraih kemudian oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur itu adalah penghargaan kan begitu, atau sudah ratusan penghargaan dari pemerintah pusat maupun dari dari lembaga-lembaga nasional maupun internasional bahkan terhadap prestasi yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur. Nah, tapi yang prinsip dasarnya adalah bahwa itu bisa tercapai. Bukan karena semata-mata kerja pemerintah saja, tapi kerja seluruh rakyat. Itu yang perlu kita. Bahkan juga satu contoh sederhana tentang bagaimana kita mampu mengendalikan COVID-19 itu dengan sangat baik. Kenapa? Semua stakeholder itu bekerja bersama-sama. Contohnya, apa hubungannya misalnya apa hubungannya lembaga peradilan melalui pengadilan tinggi itu melakukan vaksinasi. Nah, itu kan tidak ada hubungannya dengan tupoksi mereka. Tapi karena kesadaran yang begitu kuat pada mereka untuk bersama-sama mengendalikan COVID-19, itu juga mereka lakukan secara bersama-sama. Bukan hanya lembaga peradilan, yang kadang ini juga seperti BIN daerah. Jadi Badan Intelijen Nasional Daerah. Itu kan juga dia tidak punya tupoksi itu, tapi mereka bersama-sama melakukan vaksinasi, melakukan pengendalian COVID-19 sehingga COVID-19 Jawa Timur itu bisa juga
terkendali dengan baik. Iya, betul Nah, Pak. Memang seperti itu. dari awal COVID-19 hingga sekarang sudah melandai angkanya, kita juga bisa melihat bersama Loh, iya. bagaimana kolaborasi dan juga sinergi antara pemerintah Provinsi Jawa Timur, Gubernur Ibu Khofifah, Pak Emil dan juga Pak Kusnadi Iya. sama-sama turut membantu begitu ya Pak ya. Jadi seluruh lapisan masyarakat, seluruh lapisan masyarakat itu turut serta dalam rangka untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Jadi bukan hanya pemerintahnya saja, akan tapi juga rakyatnya juga ikut bergotong royong menyelesaikan masalah itu. Seperti terlihat juga Pak ada bantalan sosial yang turun juga, yang mengucur banyak begitu ya? Iya, banyak. Jadi ya kalau tentang persoalan-persoalan bantalan sosial itu ya itu sudah merupakan satu yang tindakan-tindakan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Nah, dan itu merupakan satu keniscayaan menurut saya ya. Tapi yang lebih penting lagi itu adalah bagaimana kemauan masyarakat Jawa Timur itu untuk bergotong royong, ya bergotong royong bersama-sama dengan pemerintahnya untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi secara bersama-sama. Satu contoh sederhana lah, bagaimana terus kemudian taatnya pemerintah rakyat Jawa Timur ini. Pada saat COVID-19 itu begitu mengganas, kemudian pemerintah meminta kepada masyarakat kita ya di Jawa Timur ini. Jawa Timur adalah provinsi religius. Ya. Tapi terus kemudian pemerintah meminta agar COVID-19 ini tidak terus menyebar tak terkendali, maka diharapkan rakyat dan khususnya rakyat Jawa Timur saya sampaikan ini untuk tidak melakukan ibadahnya di rumah-rumah ibadah. Sebagaimana yang selalu mereka lakukan. Kan seperti itu. Loh, mereka nurut tuh. Iya. Nggak protes, nggak ada apa-apa. Nggak ada yang protes. Nah, terus kemudian setelah COVID-19 selesai, ya rumah ibadah kembali penuh. Betul. Dan itu juga nggak masalah. Jadi ya inilah kesantunan masyarakat Jawa Timur. Tapi masyarakat Jawa Timur itu di samping santun, mereka juga egaliter. Kenapa saya katakan egaliter? Bahwa mereka, masyarakat Jawa Timur itu adalah masyarakat yang punya ketegasan bahwa mereka ini tidak mau ditekan lah, tidak mau diapakan. Jangan lupa, Hari Pahlawan itu di Jawa Timur. Hari Pahlawan itu di Surabaya loh. Betul. Bahwa Hari Pahlawan itu kita melihat bagaimana orang, suatu bangsa coba untuk menguasai rakyat Jawa Timur, dan semua rakyat Jawa Timur berontak sampai Malabi juga mati. Kan begitu toh. Inilah keegaliteran dari rakyat Jawa Timur. Rakyat Jawa Timur adalah rakyat yang santun tetapi juga egaliter. Hati-hati juga. Iya, ketaatan dan santunnya masyarakat Jawa Timur ini tentu saja tidak lepas dari bagaimana sosok pemimpinnya, begitu kan ya Pak ya? Ya. Tentu ada sosok pemimpin yang baik juga, yang juga turut andil begitu ya Pak ya? Ya itu pastilah, ya itu kan sudah pasti itu juga berpengaruh kepada sebenarnya saat mereka itu menghadapi suatu permasalahan. Mereka merasa bahwa mereka itu terus kemudian diperhatikan oleh pemimpinnya saja. Itu semangat mereka itu sudah sudah bergerak luar biasa. Ya, mereka diberi harapan, diberi hope ya untuk bersama-sama bisa menyelesaikan masalah itu juga sudah membangkitkan semangat mereka dengan luar biasa. Seperti itu. Sisanya sudahlah kita serahkan. Makanya saya melihat ya waktu kita juga mengalami erupsi pada waktu di Lumajang, di Semeru itu, saya melihat mereka begitu. Saya sudah ada di sana beberapa jam setelah erupsi itu, dan begitu mereka tahu bahwa saya di sana juga, mereka terus kemudian juga bergerak serentak untuk saling bantu-membantu satu dengan yang lainnya. Ya, tahu. Seluruh Jawa Timur ikut membantu bergotong royong ya Pak bergotong royong itu luar, nggak peduli mereka itu apa yang mereka makan apa, tapi bagaimana terus kemudian mereka bantu. Begitu juga kemarin waktu ada peristiwa-peristiwa yang lain ya, masyarakat itu terus kemudian turut membantu dan tidak peduli siapa yang sedang menghadapi suatu masalah. Siapapun, bahwa mereka adalah masyarakat Jawa Timur dan itu adalah saudara bagi kita semua, dan karena itu mereka harus membantu mereka juga seperti itu. Jadi luar biasa masyarakat. Makanya saya katakan tadi, ya marilah kita berbangga untuk menjadi rakyat Jawa Timur ini. Betul. Dengan kebanggaan yang kita miliki, ya atau dengan itu melahirkan rasa cinta, kasih sayang sesama, dan kemudian
karena rasa cinta, kasih sayang sesama ini, maka kemudian mendorong adanya kegotong royongan, dan karena kegotong royongan itulah maka kita optimis bahwa Jatim akan. Jatim bangkit begitu ya Pak ya. Begitu. Baik Pak Kusnadi, dalam waktu-waktu ini sedang banyak dibicarakan bahwa akan ada ancaman resesi. Ya. Tahun 2023. Namun Pak, namun kita simpan jawabannya ya. Setelah yang satu ini tetaplah bersama di Pojok Pitu. Baik pemirsa, masih bersama saya di Pojok Pitu bersama Pak Kusnadi, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Seperti yang saya sebutkan tadi pemirsa, bahwa digadang-gadang pada tahun 2023 akan ada krisis resesi, yaitu krisis pangan, krisis energi, dan juga krisis keuangan. Nah Pak Kusnadi, bagaimana upaya pemerintah nih Pak dalam menanggulangi dan juga meminimalisir begitu resiko ke depannya? Seperti ini, jadi memang kondisi global ya, kondisi dunia dengan adanya perang Rusia-Ukraine yang tidak selesai sekarang ini itu membawa dampak juga bagi apa? Bagi bahan bakar, kan begitu toh? Karena kita tahu Rusia adalah produsen bahan bakar yang dunia lah, seperti itu. Dan kemudian juga karena sanksi-sanksi ekonomi yang diberikan kepada mereka, kemudian mereka juga tidak bisa melakukan produksi bahan bakarnya dengan baik maupun gas alamnya dengan baik, kan begitu toh. Nah, dan ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara global. Iya, terutama di Jawa Timur juga sepertinya. Nah, apakah kemudian itu juga akan berimbas? Pasti akan berimbas ke Jawa Timur, ke Indonesia juga, dan termasuk di Jawa Timur juga. Cuman kemudian apakah imbasnya akan menyebabkan Jawa Timur itu terus kemudian mengalami krisis pangan? Belum tentu loh. Oh begitu ya Pak? Ya, menurut saya itu belum tentu. Mengapa? Karena begini, kalau kita lihat sekarang saja ya. Dan kita melihat juga pada COVID-19 kemarin. Pada COVID-19 kemarin itu bahwa kemudian kegiatan jasa dan perekonomian yang berhubungan dengan jasa itu menurun. Tapi kegiatan ekonomi yang sumbernya dari pertanian itu tumbuh. Gitu loh. Ini tumbuh. Jadi yang berhubungan dengan jasa itu menurun, tetapi yang pertanian naik begitu. Naik, dia tumbuh, dia naik, ya, dia naik. Nah, kalau kita melihat kondisi yang seperti itu, ya, kita mengalami krisis ekonomi, ya. Tetapi kalau kita sampai kemudian menghadapi kelaparan itu rasanya kok jauh banget. Ya, rasanya kok jauh banget. Kenapa? Karena memang sampai hari ini pun produksi padi kita itu juga melampaui kebutuhan nasional, ya, standar nasional. Bukan hanya padi, akan tetapi semua palawija kita itu juga tumbuh dengan baik, ya, tumbuh dengan baik. Nah, begitu juga tentang perikanan. Begitu juga tentang hewan. Baik itu ayam petelur atau ayam potong dan kemudian sapi dan sebagainya. Ini masih tumbuh. Ya, dia tumbuh. Dan pada waktu kemarin kita mengalami COVID-19 ini juga semua tumbuh. Jadi yang produksi pertanian itu tumbuh semua. Bahkan juga ya melampaui apa-apa yang kemarin kita lakukan. Karena ya itu tadi, ya akhirnya mereka juga yang bertani ya tetap bertani, gitu loh. Walaupun kemudian pupuknya mengalami kendala dan sebagainya, ya tapi mereka tetap bertani dengan kreativitas mereka. Nah, lalu apa yang dilakukan sekarang ini yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur? Belajar dari resesi ekonomi tahun 99, ya, dan kemudian juga COVID 2 tahun yang lalu dan sebagainya. Maka yang kemudian kita pacu pertumbuhannya itu adalah UMKM. Jadi UMKM ini adalah satu kegiatan kecil, memang usaha kecil dan mikro ini, yang mereka sebenarnya adalah satu kegiatan usaha yang mampu bertahan. Betul. Di tengah-tengah krisis ekonomi yang ada. Cobalah kita lihat sekarang ini. Warung-warung kopi, ya luar biasa.
dan tidak pernah sepi, kan begitu toh? Pasti ada. Wah, ada saja. Dan itu ya walaupun terus kemudian hanya dengan uang 5.000 nongkrong sampai setengah malam itu ya. Iya, betul, tapi Pak. itu kan kemudian bukan hanya satu orang, tapi kan kemudian banyak orang datang ke Iya. situ, dan ini membuat pertumbuhan ekonomi di lingkungan kegiatan-kegiatan UMKM ini sendiri. Jadi memang sekarang ini ya di samping kita juga tetap menawarkan proses-proses investasi dari masyarakat lain, tetapi UMKM inilah yang betul-betul kita jaga saat ini, dan kemudian kita fasilitasi agar kemudian mereka berkembang. Dan kemudian karena apa? Karena kita yakin UMKM inilah nanti yang akan mampu untuk untuk bertahan dari krisis yang akan melanda dunia termasuk Indonesia ini. Seperti itu. Iya. Untuk harapan kedepannya sendiri Pak, bagaimana untuk Jawa Timur ini? Jawa Timur ini tadi ada satu, walaupun itu bukan merupakan suatu kesepakatan ya, tapi setidak-tidaknya ada pemahaman yang sama. Kita akan membangun Indonesia melalui Jawa Timur. Nah, jadi karena harapan Presiden tahun 2045 nanti itu Indonesia adalah menjadi Indonesia emas, dan motor penggerak lahirnya Indonesia emas itu adalah dari Jawa Timur. Wow. Ya, dari Jawa Timur ya. Karena di Indonesia emas nanti itu target Presiden adalah bahwa kita akan menjadi negara maju, satu di antara 5 negara maju yang ada di dunia ini. Mari itu dengan potensi yang kita miliki, dengan kondisi masyarakat Jawa Timur yang seperti ini sekarang, yang kemudian melahirkan optimisme kita untuk bangkit, maka kita akan menjadi penggerak. Ya, harapan kita Jawa Timur akan menjadi penggerak bagi pencapaian Indonesia emas di Nusantara ini. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Kusnadi atas waktunya sudah mau berkunjung ke studio JTV tentunya di program Pojok Pitu pada malam hari ini. Terima kasih sekali. Dan juga pemirsa JTV, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Pojok Pitu.